Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan kampung, jumpa lagi di channel Pendidikan Kampung, channel yang membagikan informasi-informasi terbaru tentang dunia pendidikan dan aplikasi-aplikasi terbaru yang sering digunakan dalam dunia pendidikan. Sahabat pendidikan kampung, kali ini channel Pendidikan Kampung tidak akan berbagi tentang aplikasi pendidikan, tapi channel Pendidikan Kampung akan berbagi informasi mengenai YouTube itu sendiri. Nah, sahabat pendidikan kampung, tidak lain dan tidak bukan bagi para konten kreator, selain membagi ilmunya menggunakan YouTube, dia juga ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube ya. Tidak menutup kemungkinan itu ya. Tapi sahabatku sekalian, tahukah kalian sebenarnya penghasilan YouTube walaupun sudah mencapai seperti saya ini 29.000 subscriber ini kurang lebih, ternyata kalau menggunakan cara murni artinya kita menggunakan penonton murni, pendapatan kita itu satu bulannya hanya paling kencang itu 700.000. Jadi untuk bisa gajian itu kita harus menempuh waktu 2 bulan. Tetapi sahabat pendidikan kampung, setelah saya menggunakan teknik ini, maka saya bisa gajian setiap bulan. Boleh kalau ini bukan menyombongkan diri ya, atau bukan pamer juga, tapi lumayanlah untuk gajian bulanan ya dari pendapatan YouTube ini. Kalau saya tunjukkan saja, nah ini kalau kita lihat ya, di bulan lalu saja tuh lihat, kalau ini di bulan April ini saya masih menggunakan teknik murni ya, murni penonton saya, rata-rata penghasilan saya itu hanya 763.000. Kemudian bulan Mei itu 729.000. Bulan Juni agak banyak sedikit mungkin konten saya ditonton ya. Kemudian baru bulan Juli di akhir bulannya saya menggunakan teknik itu ya, teknik VPN ya. Nah, kemudian di bulan Agustus saya embat teknik VPN, saya bisa menghasilkan banyak ya, banyak, ini 5 juta, tapi potongan pajaknya hampir 30%, jadi sekitar 3.800.000. Nah, di bulan September saya tidak menggunakan full ya, takut nanti ada sesuatu dan lain hal ya. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan teknik yang aman ya, teknik yang aman, mudah-mudahan insya Allah tidak ada masalah. Jadi syaratnya kita harus menggunakan VPN yang premium ya, kita menggunakan VPN yang premium. Nah, bagaimana cara kita menggunakan VPN premium? Ya kita cari tempat beli VPN premium, bisa saya sebutkan saja, misalkan kita bisa beli di Shopee salah satunya ya, di toko-toko online itu ya. Nah, yang sering digunakan oleh teman-teman kita adalah VPN yang ini ya. Yang ini ya, VPN yang ini ya. Nah sahabat, silakan sahabat download VPN ini, download. Nah ini VPN ini berbayar ya, jadi berbayar. Jadi sahabat harus membelinya terlebih dahulu ya. Jadi tidak bisa digunakan tanpa membeli ya. Membelinya juga relatif, kalau aslinya ini mahal, tapi kalau di market yang online itu murah ya. Oke sahabat, bagaimana cara kita agar kita memperoleh pendapatan yang tadinya 700 bisa sampai 2 juta ya. Ya tekniknya ya kita mainkan dengan menggunakan teknik VPN. Jadi VPN itu aplikasi terowongan ya. Jadi seolah-olah kita itu menjadi penonton dari luar negeri di channel kita sendiri. Kita itu seolah-olah menjadi penonton dari Amerika, dari yang paling tinggi ya Amerika, kemudian Australia ataupun Kanada ya itu, atau Luxembourg juga sekarang lagi tinggi ya, Luxembourg paling tinggi sekarang, Inggris ya. Jadi sahabat, gimana tekniknya saya akan tunjukkan, jangan di skip videonya, tonton terus ya. Nah tekniknya, kalau saya sih langkah yang pertama saya buka dulu, saya kembali lagi misalkan di dashboard kayak gini ya. Di dashboard kamu login dulu di akun kamu.
login di akun kamu, kemudian kamu pilih YouTube Studio ya, YouTube Studio. Setelah kamu pilih YouTube Studio, kemudian kamu buka analisis channel ya, buka analisis channel, kemudian kamu pilih pendapatan. Oke, kamu pilih pendapatan, kemudian kamu pilih selengkapnya. Oke, nah kalau saya sering memainkan channel yang CPM-nya tinggi, CPM-nya tinggi ya. Saya pilih yang di sini, pilih 7 hari ya, 7 hari yang 1 minggu. CPM-nya tinggi yang 1 minggu. Tapi hati-hati juga kita menggunakan CPM-nya. Nah, ini 9 juta ya CPM-nya ya. CPM itu adalah biaya yang harus dikeluarkan pengiklan dalam 1000 tayang video ini ya. Nah, ini misalkan kita mau menggunakan yang ini ya. Tapi kita harus lihat juga dulu analitiknya. Jangan sampai video ini, nah waktu tontonnya lagi naik-naiknya ini ya. Rata-rata 5 menit, ini bagus ini. Waktu tontonnya naik, gunakan waktu tonton naik. Kemudian penayangannya juga lumayan bagus. Dan lihat jangkauannya. Rasio kliknya ini ya. Ya sahabat, rasio kliknya ini jangan lebih dari 10 ya, jangan lebih dari 10. Kalau 1,6 ini bagus, berarti dalam waktu yang bersamaan itu sedikit yang nonton video kita. Kalau itu rasio kliknya gunakan yang kecil. Kalau yang kecil kan jadi bagus ya. Bagusnya tuh dalam artian tidak, kalau alami rasio kliknya tinggi tidak masalah, tapi kan ini buatan ya. Jadi kalau saya biasanya saya buat dulu list. Saya buka notepad ya. Kemudian saya buat list. Judul yang ini saya buat list. Oke. Saya buat list ya. 1. Aduh. Bentar, back dulu lagi. Ini saya copy judulnya. Saya copy, saya letakkan di sini. Oke, kemudian 2. Saya buat sampai 5 judul saja, biasanya seperti itu. Dalam 1 VPN itu 5 judul saja, tidak usah banyak-banyak. Misalkan saya mau menggunakan yang ini. Ya, tapi tadi sebelum dimasukkan dalam ini, kita harus cek satu persatu dulu ya, satu persatu tadi. Jangan sampai ada rasio kliknya yang tinggi ya. Jangan sampai ada rasio kliknya yang di atas 10. Oke, nah coba kita cek dulu yang belajar basis data ini, berapa rasio kliknya. Bukan di situ ya, salah ya. Bentar ya. Kita cek dulu. Oke, tadi belajar basis data ya. Kita cek dulu rasio kliknya belajar basis data tadi yang kalau dia tinggi, rasio kliknya tinggi, kita lihat analitik ya. Kalau rasio kliknya tinggi tidak usah dimainkan ya. Kita lihat dulu. Yang pertama kita lihat tadi waktu tonton naik drastis walaupun subscribernya berkurang 1 ya. Kemudian jangkauan, rasionya itu masih 2,3%. Kemudian satu lagi geografi ya. Jangan sampai nanti penonton kita itu banyak yang luarnya dibandingkan yang lokal ya. Ya, oke, sip. Oke, sudah. Nah, apalagi misalkan saya ambil lagi yang ini ya. Yang ini saya ambil. Saya cukupkan 5 dulu list saya, nanti saya hidupkan VPN-nya. Dan yang kelima, oke,
Sudah cukup 5 listnya. Sudah saya simpan listnya ya. Oke, listnya sudah 5. Yang ini saya tutup saja. Kemudian langkah selanjutnya saya hidupkan VPN-nya. Nah, VPN ini terserah sahabat mau menggunakan yang, kalau saya sih senangnya menggunakan yang Kanada boleh ya, Kanada boleh. Misalkan saya gunakan yang Kanada ya. Saya gunakan yang Kanada. Oke, sudah. Nah, sahabat, ini klik yang panah atas ini ya. Ini kill switch ya. Kill switch-nya kita hidupkan. Nah, ini dicatat dulu IP ini sahabat, dalam catatan sahabat 1155 ini. Catat di dalam buku catatan ya. Dicatat. Nanti kalau kita memutar berikutnya lagi jangan sampai IP itu digunakan kembali ya. 1155 ujungnya saja dicatat. Oke, ini sudah siap ya sahabat. Oke, kemudian kita buka Chrome ya sahabat ya. Kita buka Chrome satu saja, jangan serakah ya. Jangan serakah. Kita buka Chrome. Ya. Kita buka Chrome satu saja, yang banyak-banyak. Ya, buka Chrome. Kemudian kita historinya kita clearkan. Ini jangan sampai ada history. Clear, pilih yang advance, all time ya, kita pilih yang all time. Nah, kita cek lagi. Oke, sudah ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ketik word.net. Kita mau lihat apakah kita memang sudah berada di, benar-benar sudah berada di negara yang VPN ini, negara yang di terowongan ini ya. Kita berada di Kanada. Kita coba. Betul enggak kita berada di Kanada? Oke, Kanada, lihat IP ini harus sama ya. IP ini harus sama. Nah, ini baru 90% ya sahabat. Nah, berarti ada sesuatu. Lihat di bagian bawah, Nah, ini lihat time-nya. Time di lokasi itu -4, sementara kita +2. Ini menyebabkan ini tidak 100% ya, tidak berada 100% kita berada di Kanada. Nah, caranya kita setting zona time-nya. Setting zona time-nya, kita pilih time and language, kita pilih, kita cari yang tadi berapa ya? -4, yang kita cari yang -4 ya sahabat ya. Kita cari yang -4. Oke, yang ini ya. Oke, tidak usah di-apply, kalau yang saya langsung ya. Nah, kita refresh lagi word.net-nya. Oke, kita cek lagi belum 100% ya. Berarti dia -3. Berarti kita pilih yang -5 ya, masih kurang. Berarti kita pilih yang -5. Oke. Kita refresh lagi. Tuh sahabat, sudah 100% ya. Ini menunjukkan bahwa memang kita sudah berada di Kanada ya. Hak komputer kita ini sudah benar-benar di ada. Kemudian kita cek lagi di aplet.net. Boleh juga kita cek di sini. Benar enggak IP kita tuh sama dengan DNS-nya yang ini ya. DNS-nya harus sama. Jadi memang benar-benar. Nah, ini ya. Tuh. 2155 IP-nya, DNS-nya juga ini ada, nah sama ya, 2155. Nah, kalau gini sudah aman sahabat. Begini sudah aman, berarti kita tutup semua. Yang ini kita buka saja YouTube kita buka. Oke, kita buka YouTube. Nah, ini baru kita mulai bermain sahabat. Kita cek dulu sahabat, di YouTube-nya juga kita cek lagi. Ini sudah berada di Kanada belum? Nah, di sini ada tulisan Kanada Inggris. Oh, berarti kita benar-benar sudah ada di Kanada saat ini. Kita berada di Kanada. Nah, sekarang kita kopikan salah satunya. Mulai dari list pertama boleh ya, yang ini ya. Boleh list yang pertama. Nah, ini misalkan ya, Bismillah ya, Bismillah. Nah, kita langsung ada ini di atas.
Oke. Agak lemot jaringan saya sahabat ya. Oh, tidak ada iklan. Kalaupun tidak ada iklan, jangan khawatir ya sahabat. Biasanya iklannya nanti di bagian akhir, bisa ya di bagian akhir video ya. Nah sahabat, ini saya contohkan saja ya. Saya contohkan seperti itu ya, ngacak misalkan. Nah nanti misalkan ini berakhir ya, ini saya percepat saja ya sahabat. Saya percepat, saya tarik ya. Nah misalkan video kedua, saya sarankan sahabat menggunakan rekomendasi agar terlihat alami. Cari di bagian sebelah kanan ini mana yang memang video kita, misalkan yang ini ya. Nah kita putar. Nah kan sahabat ada iklan kan? Nah ada iklan ya. Kalau yang alami dia ada iklan. Nah ini sahabat sampai 5. Setelah yang ini putar, yang ini selesai, nanti pemutaran video ini selesai ya. Video yang ini lagi lanjut. Saya pause dulu ya. Selesai video yang ini lagi, pencarian lagi kita, kemudian rekomendasi lagi. Terus seperti itu sahabat, kita akan mendapatkan satu harinya bisa mendapatkan $10 ya sahabat. $10 seperti yang saya dapatkan tadi. $10 itu kalau dirupiahkan mencapai 140.000 ya sahabat ya, lumayan lah ya, gaji 140.000 sehari. Tapi kalau kita bisa lebih getol lagi dalam memutar videonya, maka kita akan mendapatkan 10 sampai $20 ya. Jangan serakah ya sahabat ya, nanti takutnya kena stop AdSense-nya ya, hati-hati ya. Mungkin sahabat demikian informasi dari channel Pendidikan Kampung untuk para YouTuber yang mencari pundi-pundi dolar demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Dukung terus channel Pendidikan Kampung dengan cara subscribe, like, dan share. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.